Pak, Baik Pak Asif. ini Pak mau tanya-tanya tentang apa? Bapak kan seorang sinse tuh, Iya betul. sinse arisan tuh. Iya. Kalau boleh Saya tahu, Hasan. kapan Bapak mulai praktek, terus kapan Bapak mulai belajar Pak itu? Oh, iya. Sinse ini. Saya tahun 2018 ketemu guru yang ahli di bidang akupuntur dan ahli bidang tradisional Chinese medicine atau TCM. Pada 2018 saya belajar privat secara langsung ya tentang akupuntur dan obat tradisional Chinese medicine. Jadi pelajaran yang saya dapat lebih kurang 2 tahun ya saya belajar ya, baik di Palembang atau di Jakarta. Saya ikuti kelas-kelas tentang kesehatan tradisional Chinese medicine, sehingga pada saat ini saya bisa membantu banyak orang ya, mengobati secara ramuan herbal. Di ramuan herbal itu banyak sekali, ada sekitar 350 macam ramuan herbal yang bermanfaat bagi kita semua, dan tentu masih banyak lagi ramuan-ramuan yang bisa kita manfaatkan, namun ada yang kita belum ketahui ya. Dan yang sering kita pakai ramuan-ramuan umum yang ada di toko obat, obat Cina ya, di pasar ada yang jual kan. Terus untuk pengobatan TCM ini sebenarnya sejak zaman dulu itu sudah ada ya, sudah ada dan dikembangkan terus dari negeri Tiongkok ya, sudah ada dibawa ke seluruh negara ya, Masuk Indonesia Pak? ya termasuk Indonesia. Jadi Kalau Bapak buka praktek sendiri sejak tahun berapa? saya 2018-2019 sudah mulai praktek Ya. untuk keluarga kita dan Keluarga aja, sendiri Pak. dan teman-teman. Oh, sekarang lo sudah buka, lah ada izinnya Pak? Sudah Tahun 2001 itu Pak? 2021 21. sudah ada izinnya. Oh, iya. Dari pemerintah tuh Pak? Iya betul, sudah melayani Secara umum Pak? secara umum. Atau awal-awalnya masih keluarga dulu teman-teman Pak? Termasuk Sekarang ya, lingkungan sekitar, masyarakat sekitar ya. Dan kemarin COVID juga banyak saya buat ramuan herbal untuk menyembuhkan batu ya, mengobati peradangan. Jadi membantu teman-teman dalam penyembuhan lebih cepat. Waktu masa COVID selama 2 tahun kemarin itu banyak sekali saya kirim ramuan herbal ke teman-teman, baik di kota Palembang ataupun di luar kota Palembang saya kirim. itu saya lihat yang di tamu undangan itu ada sekitar ratusan sudah yang berobat di sini Pak? Ya tidak bisa dihitung lagi ya. Ramai sekali Pak? Ya baik secara langsung ataupun via online. Iya. Kadang saya cuma membantu mengirimkan resep ataupun langsung mengirimkan ramuan via paket kiriman gitu ke seluruh Indonesia. Oh. Nah itu Pak, kalau orang datang Pak, saya contohnya mau berobat Pak. Ya, Nah itu apa ya Pak yang Bapak mau lihat bahwa mengetahui penyakit seseorang itu Pak? biasa pasien kalau datang Iya. mereka janjian ya, Demikian. janjian kapan ketemunya. Iya. Nanti kita tanya keluhan pasien itu Oh, apa. keluhannya dulu Pak. Keluhan, terus kita tanya kebiasaan dia, kebiasaan aktivitas sehari-hari, terus kita lihat dari fisik tubuh dia, dari mata dia, dari suara dia. Oh, suara bisa tahu juga tuh? Bisa, kalau suaranya misalkan dia Serak. besar suaranya, mudah emosi, berarti dia sifat di tubuhnya itu agak tinggi, Panas Pak? panasnya lebih tinggi, tensinya, tekanannya lebih tinggi. Oh. Tapi kalau suaranya misalkan dia kecil, hampir lesu, orang yang tidak ada suara gitu, berarti dia energinya terkuras. Orangnya sakit sudah lama. Oh gitu Pak? Ya sakit sudah lama dan dia butuh perawatan, pemeliharaan, pemulihan stamina. Nah, biasa kita kasih energi
ramuan-ramuan energi, perbaikan penambahan darah, perbaikan stamina tubuh. Nah, kita buatkan ramuan seperti itu, baik melalui resep ataupun kita ramu sendiri, memberikan ke pasien mana yang lebih mudah. Dan biasa kita diagnosa itu bisa melalui denyut nadi, Pak. denyut nadi, ya. Jadi kita hitung denyut nadinya. Oh, dipegang tangannya. Ya, Oh. biasa kan kalau normal tuh lebih kurang 70 sampai 80 denyut nadinya. Kalau di atas itu berarti dia sifatnya tuh agak panas tubuhnya, dan ada yang tidak normal. Kalau denyut nadinya tak ada ataupun di bawah 70 berarti mungkin pasien ini juga dalam keadaan drop. Oh. Jadi di sana kita bisa diagnosa. Warna lidah pun lebih jelas. Oh, warna lidah, Pak. Betul, warna lidah lebih jelas. Kalau yang sehat gimana itu, Pak? Kalau yang sehat tuh, kalau kita nih pengolah herbal tuh mengikuti alam, Pak. Oh. Jadi warna lidah tuh kita lihat seperti langit, ya, cerah, biru, ada awan-awan putih. Nah, itu sehat. Oh, sehat. Kalau putih semua enggak bagus juga tuh, Kalau Pak? dia tebal, ya, warna lidahnya tebal sampai tak terlihat warna merah mudanya, nah berarti ada penumpukan makanan di dalam tubuhnya, belum tercerna dengan baik. Berarti kolesterol bisa, Kalau Pak? dia kuning berarti banyak sampah, Pak, dia. Apakah saya leper, Pak? Banyak sampah itu Kotoran BAB-nya nggak lancar. Oh, nggak lancar itu, Pak. Ya, kita bisa lihat gitu kan. Nah, kalau dia tak ada warna lidah atau dia polos gitu kan, merah polos gitu kan, berarti lagi trik, Pak, dia. Trik tahu nggak? Trik itu kurang air dalam tubuh dia. Oh, dari Sifatnya lidah, iya. panas, ya. Iya. Ya, lagi apa? Kurang air, tahu aktif orangnya kan. Nah, biasanya suhu tubuhnya agak tinggi gitu. Iya. Seperti itu, Pak. Jadi bisa kita lihat dari warna lidah. Kalau warna lidahnya pucat Pak, tipis, pucat, terus bergerigi, ya dia energinya lagi drop. Butuh istirahat, Pak. Butuh istirahat dan butuh Energi, Pak. penambahan energi, makanan yang vitamin. Oh. Ya, stamina gitu kan, penambahan darah, terus pemulihan ketahanan tubuh. Iya, iya. Supaya dia kuat kembali. Jadi banyak sekali yang bisa kita diagnosa dari tubuh pasien itu, dan kita bisa konsultasi langsung apa keluhannya. Terus nanti kita juga bisa melalui alat tensi. Oh, tensi, Pak. Ya, bisa juga kita cek tekanan darahnya segala macam. Tapi kalau mau cek gula darah itu biasanya harus di klinik. Di dokter, Pak. Ya, kolesterol segala macam harus di klinik. Kalau di sini tradisional kita hanya secara garis besar. Garis besar. Kalau lebih detail mungkin ke dokter, Pak. Ke laboratorium. Laboratorium, Pak. Ya, betul. Di sana lebih jelas. Lebih jelas, Kita tidak melayani, Pak, karena kita tradisional. Tradisional, ya. Ya, tradisional tuh dengan ramuan herbal, dengan akupuntur, dengan jarum. Oh, Bapak juga bisa itu, Pak? Bisa. Biasa kalau saya pakai itu untuk orang-orang yang kena stroke. Oh, ini, Pak. Ada jarumnya kan. Tuh. Oh, Ada iya. jarumnya. Bisa kena stroke, penyumbatan darah bisa kita pakai, ya. Iya. Dengan jarum akupuntur. Tapi kebanyakan saya pakai herbal Chinese medicine, dia sudah bisa melancarkan darah, tak butuh lagi seperti pakai ini. Terus sudah ada ramuan tuh lancarkan darah. Dari ratusan orang yang datang ke klinik Bapak, apa Pak penyakit yang sering Bapak obati apa aja, Pak? Yang biasa Biasa sih banyak lambung, ya. Lambung, Pak. Ya, lambung ini kan banyak tipe. Oh. Lambung tuh kalau secara garis besar orang bilang kan sakit mah. Oh, mah itu, Pak. Jadi kalau sakit mah secara umum di medis, bukan tradisional, di medis kan sakit mah. Jadi obat mah aja kita makan. Dan pasien kalau lambungnya itu misalkan cuman masuk angin segala macam, minum antangin segala macam untuk buang angin, dia bisa sembuh. Tapi kalau lambung itu misalkan ada luka, luka, dia butuh
ramuan untuk sembuhkan luka dia. Oh iya. Tidak bisa hanya untuk ramuan atau obat yang maradi, obat umum. Iya, Tidak iya. bisa Pak, itu harus di diagnosa, kita lihat dari warna lidah, keluhannya, terus dengan BAB dia. Iya, iya. Ya BAB dia apa ada bercak darahnya atau gimana kan? Oh, kalau bercak darah tuh lambung gitu, Pak? Ada luka di dalam Oh, lambung ya. organ dia. Iya, iya, iya. Ya, jadi kita bisa tanya jawab dengan pasien itu lebih jelaskan. Jadi untuk sakit lambung ini banyak tipe. Ada yang lambungnya dingin tuh dia suka naik. Oh, yang mual-mual itu, Pak? Ya, naik Oh, ke iya, iya. atas. Nah, Nah, iya. itu harus kita kuatkan Pak lambungnya, Iya, iya. karena dia pemikir, kerjanya tahu keras, kurang istirahat, banyak pikiran Pak ya. Jadi lambungnya lemah dia. Jadi makan apa, proses pencernaan itu jadi lambat, naik ke atas gasnya, gitu kan. Nah, jadi tubuh juga terasa tak punya energi karena proses pencernaannya tidak baik. Nah itu kita kuatkan di lambung dia, energi lambungnya kita kuatkan, dia kuat, nanti proses pencernaan di dalam lambung itu lebih bagus, lebih cepat tercerna dan tubuh mendapatkan energi yang maksimal. Nah jadi kalau menurut TCM ini, penyakit lambung itu banyak tipe. Iya. Ada yang dingin, ada yang panas, ada yang stagnan. Stagnan tuh tahu emosi ya, sehingga membuat organ itu menjadi mampet, macet, tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, itu namanya stagnan. Ada lagi satu luka. Oh, luka yang parah itu, Pak? Luka itu yang parah. Iya. Ya, dia suka makan barang-barang yang Pedas-pedas. keras yang bisa buat luka, Apa? keripik lah. Oh, itu, Pak. Masuk tanpa dikunyah misalnya, Iya, bisa iya. melukai lambung kita. Terus makanan yang pedas-pedas, tahu pedas, Itu juga bisa, Pak? berlebihan, semuanya tidak boleh berlebih. Kalau yang kayak apa, soft drink kayak itu, Pak, yang ada soda tuh. Itu biasanya kalau untuk seperti itu membuat kerja organ tubuh kita jadi berat. Oh, itu, Pak. Jadi kalau ada bahan-bahan kimia ataupun gula atau tinggi, baik gula buatan ya, ataupun pewarna, itu kan masuk ke dalam tubuh kita dianggap seperti racun. Oh, iya, iya. Jadi ada barang yang tidak alami masuk ke dalam tubuh kita, itu proses untuk menetralkannya itu butuh energi yang sangat banyak, sehingga energi kalau di ginjal kita lemah itu nanti Sakit pinggang, Pak? sakit pinggang, badan kita bisa terasa pegal-pegal, dan bangunnya waktu bangun tidur terasa lesu gitu. Iya, iya, iya. Ya karena tubuh kerjanya terlalu berat. Iya, iya. Pas waktu tidur itu, Pak? Ya paling bagus ya kita harus makan makanan alami, jus, buah, sayur alami, itu yang pola sehat Pak. Gitu. Terus, Pak, sakit apa lagi, Pak, selain lambung, Pak? Liver Oh, liver juga, Pak? liver bisa kalau dia tidak sudah mencapai stadium 3 atau 4 penyakit liver, itu bisa disembuhkan ya dengan proses kita perawatan itu memulihkan energi tubuh dia, memulihkan darahnya, terus memperbaiki peradangan di organ itu. Kan tubuh itu kalau ada peradangan kan karena ada terjadi infeksi di dalam organ itu. Nah kita butuh masukkan rumput-rumput anti peradangan, ataupun seperti bunga-bunga anti peradangan ya. Bunga-bunga, Pak? Ada bunga-bunga anti peradangan, bisa menyembuhkan semua peradangan dalam tubuh kita. Tapi ramuan herbal ini biasanya melalui proses. Kalau sekali nggak langsung, Pak? Ya kalau penyakit ringan 1-2 hari sudah bisa sembuh, seperti demam ya. Nah, itu 1-2 hari kalau kita rutin minum ramuannya itu bisa sembuh. Tapi kalau fase pasien itu penyakitnya berat, itu lebih kurang bisa 1 bulan penyembuhannya. Herbal ini tidak bisa, tapi ada hasil Pak ya. Iya. Pemulihannya ada hasil. Ini kita rutin dan telaten.
kadang pasien 2 minggu sudah bisa segar kembali. Ada yang penyakit kewanitaan ya, seperti keputihan. Sering juga ke sini, Pak? Ada Oh. keputihan, kan itu penyakit wanita. Biasa stres, beban, terus pola makannya kurang sehat. Suka juga ada yang keputihan sampai kuning-kuning hijau gitu kan. Jadi minum ramuan herbal tuh dia bisa pulihkan stamina dia, nanti tubuh perbaiki hormon untuk tubuh dari wanita itu. Banyak sekali yang bisa kita obatin.